Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik yang di atas, halo. Biasa agak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Faqala Allah Ta'ala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bil khusus salam takzim dan hormat kami sampaikan kepada Jamiatul Asatiz wal Ustazat teristimewa, para guru, para bini sepuh dan orang-orang tua kita semua, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah setempat. Hadir bersama kita Bapak Ketua RW 06 beserta Bapak Ketua RT yang berada di lingkungan RW 06, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Wahyu Ridwan selaku Ketua DKM,
Yang kami hormati Ketua PHB Mukarram Bapak Haji Syafri Ishaq, sesepuh dan orang tua kita Al-Walid Bapak Haji Mat Syai, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi wasilah Al-Fakir bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, Akhin Al-Mahbub Al-Ustadz Reza Septiandi beserta para seluruh panitia dan seluruh jamaah serta orang-orang tua kita yang kami hormati. Teristimewa hari ini saya dipertemukan dengan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan selama 40 hari saya berada di Tanah Suci, yang sudah hampir 10 tahun tak jumpa dengan beliau. Abang saya, guru saya, Bapak Haji Markiat, kabarnya sama istrinya beliau datang. Nggak tahu istrinya di mana. Mana istri Pak Haji Markiat? Ada ya. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir berdoa senantiasa kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, diberikan berkah dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kelak bukan saat ini saja Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia dan yang kita cintai ini. Kembali Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Teristimewa kita doakan guru dan orang-orang tua kita semua yang hadir pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan beliau semua diberikan sehat walafiat. Orang tua dan guru-guru kita yang telah kembali ke rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal. Kaum bapak dan ibu seluruh jamaah Majelis Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan di tempat yang Allah muliakan dalam satu langkah niat yang sama, yaitu kita hadir untuk bergembira memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita malam hari ini menjadi jawaban, tanda bukti dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya selesainya peringatan Maulid kita pada kesempatan malam hari ini, ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang tadinya sholat 5 waktunya rada-rada malas, selesai Maulid mudah-mudahan jadi tambah rajin sholat 5 waktunya. Yang tadinya malas sholat berjamaah, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini insya Allah setiap waktunya bisa sholat berjamaah. Insya yang ngajinya rada-rada males, mudah-mudahan selesai Maulid ngajinya tambah rajin. Suami setelah Maulid insya Allah tambah sayang sama istrinya. Yang tadinya pelit jadi baik. Yang tadinya pelit jadi baik. Bu, suaminya mudah-mudahan selesai Maulid yang tadinya pelit jadi baik. Insya yang amin nyautnya kenceng tadi rapanya lakinya yang pelit. Ibu-ibu mudah-mudahan semua yang hadir tambah solehah, menjadi istri yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya, insya. Dan khususnya kita doakan panitia yang dimotori oleh remaja masjid, baik ikhwan wa akhwat semuanya, mudah-mudahan remajanya yang hadir saat ini, yang menjadi panitianya hari ini, apa yang beliau telah kerjakan hingga terlaksananya acara malam hari ini menjadi catatan amal soleh untuk mereka semua. Mereka akan Allah jadikan sebagai generasi-generasi yang soleh dan soleha, menjadi akhirnya pemimpin di masa yang akan datang, yang akan membahagiakan dan membuat senyum orang-orang tua yang ada di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal. Selesai Maulid, remajanya pun tambah cinta kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu tercurah ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yang hadir malam hari ini bergembira dengan duduknya kita bersama. Satu niat dan langkah dari rumah. Kita hadir, bahkan kita sudah persiapkan dari pagi tadi. Panitia udah sibuk dari kemarin. Terlihat sekarang kembang-kembang pun sudah ada di depan saya di podium ini. Jangan lupa ntar selesai maulid dipulangin sama yang punya. Biasanya penyakitnya panitia rajin minjem, mulanginnya males. Akhirnya selesai maulid yang punya kembang pada marah semuanya. Oh gitu. Kalau romannya kagak ada yang ngakuin, ntar masukin mobil aja Reza di kembang-kembang. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban sekali lagi cintanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam satu kitab yang namanya Madarijus Su'ud yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab tersebut beliau pernah mengatakan, kata Imam Nawawi, man azzama, dalam riwayat yang lain dituliskan man khadara, barang siapa orang yang mengagungkan. Terjemah yang lain, dalam riwayat yang lain dibunyikan dengan kalimat barang siapa orang yang hadir fi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini yang kita peringati, ma'a ikhwanan beserta saudara-saudaranya datang malam hari ini dengan niat yang sama. Dari pagi udah siap, bahkan suaminya ngingetin istri, istri ngingetin suaminya. Panitia sudah sibuk dari pagi mempersiapkan acara ini terselenggara. Alhamdulillah semua sudah terlaksana. Konsumsi pun sudah tersiapkan. Segala-galanya perangkat acara pun sudah siapkan. Dan akhirnya kita bersama silaturahim di majelis ini. Duduknya kita, kata Nabi, la yaq'adu qaumun yazkurunallah illa ghafathumul malaikatur rahmah. Tidak ada satu kelompok yang duduk bersilaturahim di majelis yang Allah muliakan, maka ketika mereka belum meninggalkan tempat duduknya, mereka belum bangun dari tempat duduknya, kata Allah lewat lisannya Nabi, illa ghafathumul malaikatur rahmah. Malaikat-malaikat rahmat Allah kumpulkan di tempat kita malam hari ini, duduk bersama kita. Sebelum kita bangun dari tempat duduk kita, apa kata Allah kepada malaikat? Wa ya malaikati ishhadu inni qad ghafartu lahum. Hai malaikat, kata Allah, saksikan olehmu mereka yang sedang duduk hadir di peringatan maulid di Masjid Darul Rahman. Mereka yang sedang duduk di Darul Rahman sekarang, sebelum mereka bangun dari tempat duduknya, saksikan olehmu wahai malaikat, ishhadu inni qad ghafartu lahum, kata Allah, sesungguhnya telah aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Alhamdulillah, malam hari ini belum kita bangun dosa kita diampuni sama Allah. Kita yakin punya dosa. Kita yakin punya dosa banyak banget. Kita bukan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksum oleh Allah, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan salah dan dosanya. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghadirkan sebuah contoh yang indah. Dan memang itulah takdir yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehadirannya di alam dunianya Allah. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Allah hadirkan buat kita menjadi contoh dan suri tauladan. Nabi Allah Muhammad yang dimaksud oleh Allah, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan salah dan dosanya. Nabi Muhammad tetap tidak pernah tinggal istighfarnya dalam kehidupannya. Padahal Rasulullah dijaga dari perbuatan dosa. Apalagi kita sebagai umatnya, yang namanya dosa kadang-kala kita resep banget. Betul? Betul apa salah saya ngomong?
Ada yang nama dosa bangga banget, girang banget sama yang namanya dosa. Apa iya Ustadz? Kita lihat dan kita buktikan benar apa kagak ini. Saya mau tanya sekarang sama bapak yang hadir. Pak, jujur ini Pak, jujur. Saya mau nanya, Bapak mana respan lihat perempuan yang pakai jilbab dengan bajunya yang syar'i, sama ngelihat orang perempuan yang nggak pakai jilbab, pakai baju meletak? Saya mau tanya, jawab Pak. Hah? Yang mana? Bu Sari? Wah, ketahuan tukang bohong ya baru. Kayaknya ada Bu RW dia takut jawab. Jujur Pak, sebagai manusiawi sekali buat kita. Kenapa hubbus syahawati minan nisa, Allah berikan takdir buat kita sebagai orang laki adalah cinta. Oke, kalau mau pertanyaan sih, oh saya mau tahu Ustaz, saya mau dapat perempuan jilbab pakai sari, Emang Ustaz enggak? Ustaz pakai dulu yang kayak gitu terus. Bener? Jujur, resep yang kayak gitu. Cuman akhirnya kita punya batasan dalam kehidupan, mana yang menjadi sesuatu halal buat kita, mana yang akhirnya menjadi dosa buat kita. Ini akhirnya menjadi benteng buat kita. Cuman dalam pangat sini kagak bisa kita elakin kalau kita lagi duduk di depan rumah sambil ngopi, perempuan lewat mau senang. Benar apa enggak? Saya tanya sekarang, kalau kita lagi ngopi, lagi di depan rumah, atau kita lagi jalan-jalan, perempuan lewat depan kita, Pak Haji numpang lewat, duluan saya mau senam, pakaiannya melecet banget nih. Ada orang sini yang mau senam begitu pakaiannya? Lewat depan kita, ya Allah, kira-kira mata kita melotot apa merem? Merem. Ngeludah. Padahal dosa. Al-ula laka wa laysa laka sani. Yang pertama memang Allah berikan buat kita rizki, boleh aja, tapi jangan diterusin Pak, ini yang salah. Bang, abang lihatnya kayak gitu boleh yang pertama, tapi jangan diterusin. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa ini kata Ustaz. Ini buat kita. Saya belajar untuk bisa menjaga sebuah nilai-nilai norma dalam kehidupan. Pak, saya masuk rumah sakit mitra keluarga yang samping Polres. Saya nunggu di depan lobi itu. Ada perempuan turun dari taksi. Cak. Putih. Hidungnya mancung, alisnya tebal. Wih, saya bilang cakep. Cuma yang saya lihat pakai rok pendek. Rok wahai kan ya? Hawai, kalau hawai di bawah tekul, hawai. Kalau di atas tekul, wahai. Saya ingat sama dosa nih. Saya balik badan saya, jangan sampai ngeliat dia tuh perempuan. Ya Allah, saya ingat pelajaran di pengajian dosa kalau bukan melihat sesuatu yang bukan milik kita, apalagi yang ada di depan kita, sesuatu yang haram Allah haramkan, jangan itu. Saya ingat Pak, saya berbalik badan daripada saya dosa, saya balik, saya belajar soal ini. Cuma di pikiran saya ini perempuan kagak lewat, ini orang perempuan begitu. Udah saya balik, mungkin saya pikirnya lewat pintu samping kan. Oh, lewat pintu samping, alhamdulillah. Saya balik badan, percis saya balik badan lagi nonggeng depan saya. Lagi di lobi begitu. Ya Allah. Makanya dosa sama kita Pak, ya Allah. Lagi ngaji aja kita bisa berbuat dosa. Ngaji. Gurunya dikatain, Ustaz sejelek banget pakaiannya. Ngaji. RW ngomong apa nih RW? Udah orang bener baik ngaji. Bu, ibu suka berbuat dosa. Jangan ditanya Ustaz. Ya Allah, sama dosa resep banget.
Tetangga semalam habis kejadian berantem suami istrinya, ternyata suaminya pulang habis ketahuan dan kepergok, habis main sama janda yang sebelah. Ribut berantem. Tetangga samping rumahnya tahu. Pagi ke warung. Lagi ada omongan tapi ada ribut, malu ada ribut apaan itu bisa bikin malu. Oh gitu. Emang lu kagak tahu? Kagak, tunggu nanya sama lu. Ada apaan? Siapa malah kepergok? Lagi main sama janda. Emang lu kagak tahu? Dia mau udah lama main sama janda. Baru ketahuan aja kemarin sama bininya udah berantem. Gue bilang perempuan. Resep banget ngasih tahu aib orang. Girang banget rasanya kalau ngasih tahu orang yang belum tahu aib orang lain. Dia ngasih tahu girang banget tahu. Emang lu udah tahu kemana aja? Kemana aja? Emang itu udah lama. Bininya aja dasar yang bilang bengkok. Habis. Ada yang kayak gitu? Ya Allah. Perempuan sama dosa sama kita orang laki. Yang ternyata gampang banget berbuat apa? Melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Bicara anak sama orang tua, ya Allah, sama orang tua anak sekarang udah gampang banget ngelawannya. Mohon maaf Pak, saya bukan bicara orang dulu karena saya juga bukan anak bukan orang dulu, baru anak kemarin saya juga. Cuma ceritanya orang dulu yang namanya anak kan paling takut sama orang tua. Benar nggak? Ini kalau orang tua udah kagak setuju nih, bocah mana sih ya? Kagak rumah aja kemana nih ya? Buat tahu semua, mengaji ini, haji. Yang namanya anak sama orang tua kalau udah diomelin dibilangin orang tua agak suka, anak agak berani. Kalau sekarang makan beda. Nah sekarang mah, lah bapaknya protes, kenapa protes Pak? Gitu begitu. Ya Allah. Akhirnya dosa itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Ada zaman nanya, Ustaz kemana sih doa saya selama ini? Kok doa saya kagak pernah diterima sama Allah? Doa saya minta sama Allah, minta dimurahkan rezeki ya Allah. Ustaz yang ada utang mulu, emang doa saya kagak diterima? Bukannya kagak diterima doa kita, tetapi kitanya yang doa tidak pernah mau diterima sama Allah. Kenapa? Terlalu gampang berbuat dosa dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang perbuatan dosa yang kita lakukan dengan sadar kita bangga dengan dosa yang kita lakukan. Ini yang akan menutup antara kita dengan Allah. Padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Allah itu dekat sama kita. Bukan doa kita tidak diterima, tetapi karena kitanya yang tidak pernah mau doa kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang kita lakukan amat begitu banget mudah kita lakukan dengan sadar dan bangga kita lakukan perbuatan dosa. Nah duduknya kita seperti ini, hadirnya kita di majelis ilmu, berbuat baiknya dalam kehidupan kita akan menjadi jawaban. Itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Insya Makanya kalau orang sering ngaji, Pak, sering ngaji, ya Allah, pantas sampai Nabi katakan dalam hadisnya, orang yang rajin ngaji itu sampai dikatakan seperti yang kalimat disampaikan oleh Nabi, mujahid fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Derajatnya sama, kedudukannya sama, sampai ketika ada orang man mata fi majlisil ilmi, barang siapa orang yang meninggal dunia saat dia ngaji, duduk di majelis ilmu, fahuwa syahidun, kata Nabi, dia orang yang digolongkan seperti mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena saking mulianya orang yang ngaji. Dosanya aja Allah ampuni, dosanya orang yang ngaji. Kenapa? Allah bilang, dan Allah suka kepada orang yang selalu berada di majelis yang Allah muliakan. Makanya hikmahnya peringatan Maulid ini selesai, maka ngajinya pun insya Allah jadi tambah rajin. Insya Allah. Kesempatan buat kita ya Allah. Mau mati syahid Pak? Mau mati syahid? Ibu mau mati syahid? Mau mati syahid? Sekarang lagi ngaji. Sekarang ini mati lagi Maulid pun cukup banget. Ada yang jawab usil banget, Ustaz aja duluan kata dia. Kalau Ustaz mau belakangan, kita nggak ada yang doain. Yang pertama kata Imam Syafi'i, man hadara atau man adama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ikhwana beserta saudaranya.
wa ahyana wa amala salihan. Di dalamnya dilakukan hal-hal yang baik. Banyak pekerjaan baik yang dilakukan ketika kita hadir di tempat maulid malam hari ini. Insya Allah tadi di awal tadi sudah dibacakan hadiah di kubur. Dibacakan riwayat maulid Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang menjadi penerus kita tadi tampil semuanya, ya Allah. Mereka membacakan ayat demi ayat. Mereka membacakan doa demi doa yang mereka baca. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua yang tadi tampil dan yang belum tampil menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Jadi pertanyaan buat saya sekarang, tadi yang anaknya tampil, bapak ibunya girang apa kagak? Bangga apa kagak? Ya Allah, Bu, anak yang rajin ngaji. Anak yang rajin ngaji. Akhirnya anak itulah yang menjadikan nanti kubur kita menjadi terang benderang. Alhamdulillah. Insya. Kenapa Allah jamin? Ketika anak berbuat baik di jalan Allah, ketika anak dia baca Al-Qur'annya, ketika anak ikut sholat berjamaahnya, ketika anak mau datang ke majelis taklim ilmu dia mengaji, ketika anak berbuat baik di luar sana, maka orang tuanya pun akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah. Ini yang harus kita pertahankan. Ini yang harus bisa kita jaga agar anak-anak kita benar-benar mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada ajaran yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Sekarang khawatir banget Pak kita dengan anak-anak kita dengan zaman sekarangnya, ya Allah. Saya mau tanya sama bapak ibu yang punya anak perawan di rumah. Sebab anak saya juga perawan. Anak saya paling gede kelas 3 SMA. Muka SMA anak kemarin. Gurunya mantu. Saya masuk kamar anak saya. Saya lihat yang ada di tembok kamar anak saya itu semua hampir rata-rata penyanyi Korea. Ayo, Pak, Bu, Ibu punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Udah pernah masuk kamarnya? Apa yang ada di kamarnya? Ya Allah, Pak, memang Nabi sudah katakan. Di dalam kalimatnya Nabi pernah menyampaikan, adibu auladakum bi zamanin ghaira zamanikum, kata Nabi. Orang tua, didiklah anak-anakmu. Adibu auladakum bi zamanin, dengan zamannya, ghaira zamanikum, kata Nabi, bukan zamanmu. Pak, anak sekarang nggak bisa dibilangin kayak kita dulu. Mohon maaf, saya juga bicara orang-orang tua kita yang lebih lama. Zaman kita nih yang seumur sama saya. Ya Allah, dulu memang handphone kita belum punya, Pak. Saya kecil handphone belum ada. Baru telepon rumah doang yang ada. Belum ada. Godaan memang tidak begitu besar seperti yang sekarang terjadi. Tapi berbicara sekarang, genggaman dunia ada di genggaman anak-anak kita. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka akan tuju, dan mereka akan lihat. Sekarang tinggal klik yang ada di tangan mereka. Lalu bagaimana akhirnya mengawasi anak-anak kita? Kalaupun kita patahkan, kita larang begitu dengan kalimat kasarnya kita menjadi orang tua, tidak akan pernah menyelesaikan anak-anak kita. Lalu bagaimana yang bisa menjadikan anak-anak kita? Kita harus selalu berada di tengah-tengah kehidupan anak kita. Makanya Nabi sampai mengisyaratkan lewat kalimat ulama, kata Nabi, peganglah tangan anakmu, genggamlah tangan anakmu sekuat mungkin. Kenapa? Karena nanti akhir zaman, kata Allah, akan hadir anak-anak yang akhirnya menjadikan orang tuanya selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kegiatan pendidikan di tempat yang kita cintai ini menjadi hal yang harus kita dukung penuh. Biarkan, dan memang itulah saatnya anak-anak kita mengagumi mereka. Tetapi akhirnya kita harus berada di belakangnya. Kita bisikkan telinga mereka. Kita ajarkan mereka dengan perlahan. Duduk bersama. Jadikan anak kita teman dalam kehidupan kita jadi orang tua. Saya bilang, dan saya selalu berkata depan anak saya. Saya bilang sama anak saya, kakak, ya Allah, di kamarnya fotonya cakep-cakep sama ganteng-ganteng. Saya bilang. Dan saya kagak larang, silakan. Bahkan dia pernah minta duit sama saya untuk minta beli.
Apa namanya? Ya itu udah saya ngerti. Saya kasih. Tapi apa saya bilang? Kapan foto ayah kakak bisa pajang dan tempel di depan meja belajar kakak? Apakah kakak nggak bangga kepada ayah yang sudah melahirkan kakak? Anak saat itu belum terima, Pak. Saya tunggu seminggu, 2 minggu, akhirnya tidak sampai sebulan. Saya masuk kamar anak saya, ketika anak saya tidak ada di kamarnya, saya lihat foto saya sudah terpajang di depan meja belajar. Kedekatan kita kepada anak. Makanya Nabi dengan kebesaran dan kemujizatannya yang Allah berikan, akhirnya menjadi sebuah isyarat buat kita. Ulama mengatakan, genggamlah tangan anakmu erat-erat. Kenapa? Karena kalau kita lepas genggaman tangan anak kita, maka kita yang akan menangis selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, tadi kita berada di sampingnya. Kedua, kita jadi contoh buat anak-anak kita. Bawa dan pegang anak-anak kita yang laki-laki, bapaknya bawa ke masjid, sholat berjamaah. Sampaikan dulu anak-anak kita nanti kalau di masjid sholat berjamaah jangan ribut ya, nggak boleh bercanda, nggak boleh ngomong. Pertama mungkin dia bisa bercanda, biarin. Besok kita bilang lagi, kamu kemarin bercanda ya. Kalau kamu masih bercanda, papa nggak mau aja di masjid. Terus dampingin. Itulah memang kita jadi orang tua, harus berada dan tampil di depan anak-anak kita. Ketika berbicara pengen punya anak soleh dan solehah, kita tidak boleh menjadi orang yang pandai menyuruh kepada anak-anak kita tanpa kita menjadi contoh dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya Pak, kalau tadi anak kita bisa tampil berada di depan kita semua, menjadi satu kemenangan, menjadi satu kebanggaan buat kita yang akhirnya ini menjadi PR untuk di kemudian harinya. Terus kita dampingi anak-anak kita. Ya Allah, anak bisa ngaji, orang tuanya yang akan bahagia Pak. Saya yakin tanpa saya tanya pun tadi yang punya anak tampil girang banget rasanya. Apalagi di saat badan kita nanti sudah terbujur kaku. Badan kita sudah terbujur kaku, kita sudah tinggalkan kehidupan dunia kita. Yang kita tunggu adalah lantunan kalimat ayat Al-Quran yang dibacakan oleh anak-anak kita. Ini yang kita harapkan. Makanya biasakan akhirnya bawa berjamaah ke masjid, mau ngaji, bilang sama anak kita, Pak. Bilang mau ngaji. Kenapa harus bilang Pak sama anak? Biar anak tahu orang tuanya ngaji. Nah, mama mau ngaji. Hari ini jadwal mama ngaji di masjid. Bilang. Ada tukang minta-minta. Nah, di depan ada yang minta-minta, kamu kasih. Nah, sudah azan waktunya sholat. Letakkan handphone, ambil air wudhu, kita sholat. Walaupun mungkin saat yang pertama kita berkata dan mengajak seperti itu belum didengerin sama anak, biarin. Selanjutnya kita teruskan dan kita teruskan. Jadi kadang ada orang tua yang cuma menjadi pintar nyuruh doang. Sholat di masjid, sholat di musola yang banyak, bocah banget pada berantem, baru canda. Bapaknya baru ada di masjid. Ada nggak di sini gitu? Ya Allah. Anak ke masjid, anak ke musola, emaknya lagi di depan TV. Maghrib, masjid dong. Mak ke depan TV, tangguh mak. Udah masjid, ngomongin mak lagi lu. Ya Allah. Ini yang kadang akhirnya salah buat kita. Kita jadi contoh buat kita. Kalaulah tadi sebuah kebanggaan yang hadir di hati kita, maka jaga dan kita pertahankan kebanggaan itu akan terus bisa membahagiakan kita di saat kita sudah kembali ke rahmat Allah. Saya katakan di saat sudah terbujur kaku badan kita, anak baca Quran, maka kita yang akan bahagia di alam kubur. Anak sholat berjamaah, kita yang bahagia di alam kubur jadi orang. Yang perempuan bagaimana Ustaz? Yang perempuan di rumah, emaknya yang ngajarin di rumah. Jangan anaknya semua dikasih bapaknya, yang laki yang perempuan suruh bawa ke masjid. Emaknya lagi gak sholat di rumah. Bapak, ini bawa anak-anak semua ke masjid. Yang perempuan dibawa, yang laki dibawa. Jangan, yang laki masih silakan bawa, tapi yang perempuan ajarkan dia sholat di rumah. Karena Rasulullah SAW lewat kalimat ulama, bagaimana menjaga kemuliaan seorang wanita, sholat di rumah. Maka
Bahkan di rumah wanita pun sholat ada di dalam kamar. Sholat berjamaah. Nah, tuh lihat adik kamu, lihat kakak kamu, lihat abang kamu. Rajin banget ke masjid. Yuk kita sholat jamaah di rumah. Cakep apa kan? Maknya jadi imam, maknya jadi imam. Ustaz, bisa. Bisa menghafal surat-suratnya. Gampang, baca Fatihah aja yang kenceng. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, waladdallin. Anaknya amin. Kagak hafal suratnya nih. Sama sekali Ustaz, kulu kagak hafal kulu. Al-Ikhlas enggak Ustaz, kayak dulu. Emang baru baca Iqra 1 saat itu berhenti ngajar. Enggak keburu kawin. Ada sempet baca yang pelan seapalnya saja. Allahu Akbar. Fatihah mah kenceng, giliran surat pelan. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tahu kenceng banget biasa. Ajarkan. Jangan habis sholat langsung jalan, langsung bangun lagi, lipat sejadahnya, buka mukenanya, jangan duduk, bilang anak, jangan bangun dulu nak, kita baca doa buat papa, doain papa biar sehat. Tuh, ajarkan anak kita. Walaupun ketika selesai sholat dia kembali beraktivitas dengan apa yang dia lakukan sesukanya, silakan. Tapi tetap kita menjadi orang tua harus berada di samping kehidupan anak-anak kita. Lama-kelamaan pun mereka akan selalu terawasi dengan kita yang jadi orang. Sesekali ajarkan mereka mengenal dengan apa yang mereka cinta. Nah, kamu suka orang lain, agamanya apa, kebiasaannya bagaimana. Dalam agama kita tidak ada benar-benar. Ajarkan, insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita yang jadi orang. Akhirnya memang Nabi katakan ada 4 kelompok yang Allah jamin dengan kemuliaan di dalam kehidupannya. Satu di antaranya yakunu al-auladukum abrara. Mereka orang tua yang punya anak soleh dan soleha. Mereka adalah orang yang akan menjadikan bahagia dunia dan akhirat. Pak, tadi saya tanya bahagia kita yang punya anak tadi tampil bahagia. Itu yang Nabi katakan dalam hadisnya. Bukan saja akhirnya di dunia kita bisa bahagia, tapi di akhirat ya Allah. Anak-anak kita di saat kita sudah meninggal dunia, dia rajin sholatnya, dia rajin baca Qur'annya. Akhirnya yang menjadi jawaban bagaimana Ustaz pengen punya anak soleh dan soleha. Kesimpulan dan jawabannya adalah jadilah dulu kita orang tua yang soleh dan soleha. Jangan ngajarin anak agak benar. Ini kan kadang suka terbalik kita dalam anak kita ajarin kagak bener dulu. Anak kita masih bahasa bodoh, dia mau apa? Berantem ngajak anak, jelek akhirnya. Mau kemana? Masjid, jangan ke masjid. Emang apa mak? Gue sebel loh gua masjid. Mau kemana? Mau sholat, jangan. Mau kemana? Mau main kemana? Jangan. Di rumah aja. Awas gue main rumah soalnya. Emang apa sih? Gue lagi berantem mamanya. Udah biar. Namanya berantem ngajak besan. Pengen rombongan berantemnya. Berumah tangga saja kita dilarang untuk berkata yang kasar depan anak. Suami istri ribut jangan depan anak. Tutup aib rumah tangga itu. Bahkan anak pun jangan sampai tahu bagaimana orang tuanya itu dalam keadaan yang tidak nyaman. Apalagi orang lain. Ini ribut berantem suami istri depan anaknya. Kebun binatang keluar semua. Ya Allah, monyet mikir, anak mikir ya Allah. Emak berantem sama bapak, bapaknya dikatain monyet, berarti gua anak monyet. Jangan berkata yang baik-baik. Pengen punya anak yang rajin baca Quran, mak bapaknya dulu udah rajin baca Quran. Pengen anaknya yang selalu rajin sholat berjamaah, anaknya dulu rajin sholat berjamaah. Lihat Rasulullah dalam kehidupannya selalu menjadi contoh dalam kehidupannya.
Tidak dia hanya dengan kalimat yang terucap, tapi Rasulullah selalu menjadi contoh. Bukan kepada orang yang sesama dengan agamanya, yang yakin dan percaya, bahkan kepada mereka yang benci saja Rasulullah masih bisa memberikan jadi contoh yang terbaik. Kisah sering kita dengar, Bapak, Rasulullah bagaimana ada orang yang bencinya, saking bencinya kalau Rasulullah mau ke tempat sholat selalu diludahi, selalu dilempar dengan kotoran, tapi Rasulullah nggak marah. Ketika satu saat orang itu pun tidak ada, Rasulullah bertanya, kemana orang yang biasa melakukan itu semua kepadaku? Sahabat menjawab, orang itu lagi sakit ya Rasulullah. Datang Rasulullah, nggak cuma nanya, nggak cuma doain, datang Rasulullah dan bertanya kepada orang itu, kenapa sakit? Ya Allah, mudah-mudahan cepat sehat. Padahal orang itu ketika didatangi oleh Rasulullah, dia saking takutnya, karena takut Rasulullah membalas, tapi Rasulullah enggak. Ini yang menjadi hikmah buat kita peringatan Maulid. Walaupun saya tidak bahaskan secara detail bagaimana kehidupan Rasulullah, tapi kita yakin dan kami yakin Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana kehidupan Rasulullah. Akhirnya yang menjadi hikmah buat kita, peringatan Maulid malam hari ini pun menjadi momentum kita kembali ingat bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya. Makanya hikmah yang bisa kita petik ini, kita menjadikan orang yang dekat dengan Rasulullah. Pertanyaan kita, kenapa sih kita harus peringati Maulid Nabi, Pak? Mohon maaf di tengah saudara kita mungkin yang tidak melaksanakan, kita hormati, dan dia pun menghormati kita. Lalu bagaimana dengan kita yang melaksanakan? Karena kita patut bergembira dan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak kalimat yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya, bagaimana Rasulullah itu cinta kepada kita yang menjadi umatnya. Bahkan umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam minta syafaat dan pertolongan, Nabi Adam angkat tangan. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semua angkat tangan. Tapi Rasulullah menjadi rujukan. Nabi Adam pun datang kepada Rasulullah, Nabi Musa pun datang kepada Nabi Allah Muhammad, Nabi Ibrahim pun datang kepada Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Aku akan lebih mendahulukan umatku yang cinta kepadaku. Nabi terlalu amat cinta kepada kita yang menjadi umatnya, Bapak Ibu. Ya Allah, dari sekian banyak cintanya Nabi kepada kita, satu di antaranya ketika surga tidak akan pernah dibuka oleh Allah sebelum Rasulullah menginjakkan kakinya ke dalam surga. Surga tidak akan dibuka oleh Allah. Akhirnya Rasulullah pun masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah berada dalam surga dengan segala kenikmatannya yang Allah sudah sediakan, tapi Rasulullah pun terdiam di satu tempat di dalam surga. Malaikat Jibril bingung dan kaget bagaimana melihat Rasulullah, ya Allah. Sampai malaikat Jibril datang kepada Allah, ya Allah, itu kekasihmu Muhammad Rasulullah di dalam surga lagi diam baik. Kalau kata orang Depok mah, emang apa itu? Kata Allah, udah ditanya, udah, tapi diam aja itu Rasulullah. Diam aja Rasulullah di dalam surga. Akhirnya kata Allah, tanya lagi, apa yang diinginkan oleh kekasihku? Akhirnya malaikat Jibril pun bertanya yang kesekian kalinya, wahai Rasul, ada apa sih di aja? Kan udah ada semua dalam surga. Apa kata Rasulullah, ya Jibril, aku berdoa dan meminta kepada Allah dengan surga yang kenikmatannya yang sudah diberikan kepadaku, tapi aku tidak pernah bisa menikmati apa yang ada dalam surga sebelum umatku ada bersamaku, yang ketika di dunia dia cinta kepadaku. Makanya Nabi katakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti akan masuk surga. Ini yang menjadi jawaban, karena Rasulullah terlalu amat cinta kepada kita yang menjadi umat. Kita dijamin oleh Rasulullah dalam kalimatnya semua masuk surga. Tapi mohon maaf, ini hadis nggak berhenti sampai situ. Kalau ini hadis berhenti sampai situ, kita nggak perlu sholat, kita nggak perlu berbuat baik lagi. Tapi kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Kata sahabat, "Mama yang ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul?" Mereka yang tidak pernah menyatakan cintanya kepadaku. Mereka yang ketika di dunia tidak pernah mau melakukan apa yang telah aku ajarkan, kata Rasul. Di dunia nggak mau ngaji, di dunia benci banget sama anak yatim, di dunia benci banget sama orang susah, sama tetangga ribut mulu, sama saudara berantem mulu.
Bagaimana mengaku cinta kepada Nabi kalau di dunianya tidak pernah bisa berbuat dengan kebaikan. Padahal Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita, selalu menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat dan membahagiakan saudaranya. Ini duduknya kita di majlis maulid pun dalam rangka kita membahagiakan saudara-saudara kita. Alhamdulillah, saya datang kemari, alhamdulillah saya tambah bahagia karena saya bertemu lagi dengan saudara saya yang sudah lama tidak ketemu. Ya Allah, satu dengan yang lain yang kita saling membahagiakan. Makanya Rasulullah bagaimana dalam kehidupannya selalu menjadi contoh yang terbaik buat kita. Jangankan sesama dengan orang yang seagama, yang tidak seagama saja Rasulullah masih bisa menghormati. Kita pun sama dalam kehidupan kita. Hormati mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, selama mereka pun bisa menghormati kita dalam kehidupan kita. Sesama makhluk Allah apalagi. Bolehlah kita miara burung, boleh kita miara ayam, tapi jangan lupa berikan makannya. Sebab zalim kita ketika kita memelihara sesuatu yang tidak pernah kita berikan haknya. Kalau kepada makhluk yang lain aja kita harus berbuat kasih sayang Bapak Ibu, apalagi kita sesama manusia. Satu pribadi dengan pribadi yang lainnya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suaminya. Ya Allah, agama mengajarkan bagaimana suami harus bisa selalu berbuat baik kepada istrinya. Rasulullah contohin manggil istrinya ya Umairah. Rasulullah saking sayangnya, saking cintanya Rasulullah, kita pun sama. Bukan kita cuma tahu sejarahnya Rasulullah manggil istrinya wa ya Umairah, tapi buktikan dalam kehidupan kita sebagai seorang suami, kita pun bisa selalu membahagiakan istri kita. Loh, ngomong baik, ada yang amin, amin. Insya selesai maulid tadi saya bilang mudah-mudahan suaminya tambah sayang kepada istri. Ada yang rumahnya suami galak banget sama bininya. Ada suami kadang-kadangnya pelit banget sama bininya. Ada yang gitu tuh. Ada. Gue takut jawab, gue bilang ada atau lagi gua kayaknya. Ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pribadinya bagaimana dia menghormati istrinya. Istri pun diajarkan oleh Rasulullah selalu bisa berbuat baik kepada suaminya. Ya Allah, Siti Abah Aisyah radhiyallahu an selalu menunggu Rasulullah pulang dari dakwahnya, pulang dari peperangannya, pulang dari mana tempatnya. Istri tercinta selalu berada di depan pintu. Dia menyambut, ya Allah suaminya pulang. Dia sudah siapkan tuh handuknya. Dalam riwayat bahan, kalau dalam riwayat itu tulisan bahan, yang dimaksud anduknya mungkin anduk buat elap. Ya Allah, terlihat Rasulullah keringatnya keluar pun dielapin, jaketnya, bahasa kita jaketnya dibukain. Tuh Rasulullah, apa isinya kepada Rasulullah. Ya Allah, karena memang keringatnya Rasulullah adalah sesuatu yang sangat indah dan wangi banget. Sama keringatnya suami-suami ibu yang ada di rumah, wangi banget. Makanya kalau Siti Aisyah habis ngelap keringatnya Rasulullah itu, Siti Aisyah langsung mengelap mukanya dengan handuk itu. Mukanya dalam riwayat itu, pipinya Siti Aisyah itu semakin lama semakin mengeluarkan cahaya yang Allah berikan. Kenapa? Karena dari keringatnya Rasulullah SAW. Makanya ibu pun kalau pengen pipinya tambah penuh terang dan cahaya, besok kalau lakinya pulang dari mana keringetan, lap aja, lapin ke muka ibu. Insya Allah, insya Allah. Mabok. Siti Aisyah radhiyallahu menjadikan dirinya contoh yang terbaik buat istri. Dia memberikan segala-galanya kepada Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab serta rasa cinta dan kasihnya. Ya Allah, terciptalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Khadijatul Kubra dalam kehidupannya yang selalu membahagiakan dan membuat senyum Rasulullah. Kita, mohon maaf, ibu pun harus selalu bisa menjadikan suaminya tersenyum bahagia. Ya Allah, karena memang istri soleha kan selalu membuat suaminya tersenyum. Istri soleha, bagaimana caranya suaminya selalu tersenyum? Bu, nyediain air,
Istri nyediain air minum buat suaminya. Istri nih, air minum kan ya. Rasulullah kalau pulang dari mana tempat, istrinya sudah menyiapkan makanan dan minuman. Istrinya pun langsung menyodorkan air minum kepada Rasulullah. Wahai suamiku Rasulullah, ini air yang aku siapkan untuk dirimu. Rasulullah saat itu pun langsung menghargai perbuatan yang dilakukan oleh istrinya. Apa yang diberikan oleh istrinya dia minum, Pak, walaupun timbang air putih. Walaupun timbang air pun diminum sama Rasulullah. Jangan dikata Pak, ya Allah, ini kan kadang orang laki yang mendasar orang laki, ya dasarnya orang laki yang begini nih. Ketahuan istrinya udah pengen banget disebut soleha, pulang udah disiapin, segala-galanya udah ada, tuh laki ngomong, tumben-tumbenan lu kasih doa, mau bekasih kayaknya ya. Bangga seharusnya kepada istri. Ya Allah, istri suami mau kemana aja dicium tangannya bolak-balik. Hati-hati Papa. Iya Mama. Ada istri yang begitu kalau istri suaminya mau kerja di sini, cium tangan bolak-balik. Ya Allah. Contohin depan anak-anak kita. Contohin depan anak-anak kita. Ibunya cium tangan kepada ayahnya. Contohin di hidung ciumnya, jangan di pipi. Ini ibunya cium tangan lakinya, apa cium tangan lakinya di pipinya. Akhirnya anaknya ikutin semua di pipi, ada cium tangan sini. Cium tangannya. Ya Allah. Rasulullah mengajarkan kepada istri. Istrinya pun sama akhirnya berbuat yang terbaik kepada Rasulullah. Ini yang menjadi hikmah buat kita. Silaturahim dalam majelis maulid yang dikatakan oleh Imam Syafi'i hari ini menjadi sebuah hikmah buat kita. Ada yang kita akan bawa pulang dan akan kita jadikan dalam kehidupan kita. Man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ikhwana wa amila salihan ba'asahullah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, orang yang datang dalam peringatan maulid karena cintanya kepada Rasulullah, lalu dia lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, dia menjadikan orang yang cinta kepada Allah, dia jadikan dirinya yang cinta kepada Rasulullah, akhirnya cintanya pun akan terjawab. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, akan aku kelompokkan manusia nanti masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita hadir, hari ini kita dengan niat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW akan terjawab dengan apa yang kita lakukan. Karena kita niatkan bukan hanya kita datang dalam peringatan Maulid, tapi kita niatkan kita akan menjadikan orang yang dekat dengan Rasulullah. Maka kata Allah, nanti mereka yang hadir, mereka yang dalam kehidupannya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia melakukan dalam kehidupannya selalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, nanti akan Allah kelompokkan, masukkan dia semua ke dalam surganya Allah. Insya amin ya Rabbal. Ya Allah, Bapak Ibu, kata Nabi, almarhum aman ahabba, orang nanti di akhirat tergantung ketika dia hidup di dunia. Nih teman-teman remaja, kalau kita cintanya sama artis Korea, maka nanti di akhirat Allah kumpulin lagi kita sama artis Korea. Hati. Tapi kalau cinta kita kepada orang-orang yang soleh, kita cinta kita sama orang-orang yang Allah muliakan dan selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita, maka nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Insya amin ya Rabbal. Kata Imam Syafi'i dalam kalimat yang terakhirnya dikatakan, ba'asahullah yaumal qiyamah ma'as syuhada iwas salihin fil jannah. Maka orang yang datang maulid tadi, lalu dia amalkan apa yang ada di dalam peringatan maulid, dia kembali mengingatkan dirinya untuk dekat lagi dengan Rasulullah, maka nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, langsung dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Sekali lagi saya katakan, Rasulullah sudah terlalu cinta sama kita. Tinggal kita buktikan kita cinta kepada Rasulullah. Ustaz, jangan ditanya kalau bicara cinta kita sama Rasulullah. Jangan ditanya. Cinta banget. Tapi kata Rasulullah, mana buktinya? Mana buktinya? Kalau Rasulullah dapat cinta. Tadi sampai di surga aja Rasulullah nggak mau ngapa-ngapain kecuali umatnya aja kepada bersama Rasulullah dalam surga. Makanya akhirnya kata Allah lewat malaikat Jibril, kalau Nabiku Muhammad, kekasihku Muhammad, dia pengen ada umatnya setelah berada dalam surga, silakan kata Allah kepada malaikat Jibril, bilang kepada kekasihku, silakan panggil umatnya. Makanya Rasulullah berdiri di depan pintu. Apa kata Rasulullah? Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, kata Rasulullah, mana umatku. Akhirnya yang selalu berbuat yang terbaik, mereka yang dalam kehidupan dunia selalu menjadi yang terbaik, sholatnya dijaga, ngajinya rajin, suami tambah sayang sama istrinya, istrinya tambah taat dan solehah kepada suaminya, anaknya tambah sayang dan hormat sama orang tuanya pun tambah tanggung jawab sama anaknya, tetangga yang satu tambah akur dengan tetangga yang satu, saudara yang satu pun tambah akur dengan saudara yang satu. Apa kata Rasulullah? Silakan masuk kau ke dalam surga, aku menunggu. Masuk kita semua ke dalam surga ya Allah. Alhamdulillah. Siap menjadi yang terbaik. Siap menjadi yang terbaik. Siap menjadi pribadi yang selalu membahagiakan saudaranya. Siap untuk mensiarkan masjid yang kita cintai ini. Yang laki-laki bapak-bapak mohon maaf, siap untuk menjaga salat yang 5 waktunya berjamaah. Insya Pak Rasulullah cinta banget sama kita. Tinggal kita cinta tidak kenal. Buktinya tadi yang saya katakan, Rasulullah dalam surga aja masih kagak mau sendirian, dia pengen ada umat. Padahal kalau kita bandingin sama kita, Pak, kalau kita bandingin sama kita kalau udah dapat tempat yang enak kan lupa sama yang lain kita. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Ini mohon maaf aja, nih mohon maaf misalnya Pak RW dipanggil sama wali kota. Dia dapat surat Pak RW. Kata Pak Wali Kota, Pak RW dapat hadiah karena alhamdulillah berhasil menjadikan masyarakatnya selalu dengan kebaikan. Akhirnya Pak RW dapat hadiah nginep di Margo City dengan fasilitas segala-galanya yang PPIP. Berangkat dia ke Margo City pun dijemput dengan pengawalan yang ekstra ketat. Pakaiannya pun diberikan dengan pakaian yang wah semuanya. Sampailah PRW ke Margo City. Sampai Margo City kira-kiranya PRW ingat nggak sama kita yang jadi warganya? Kagak. Ingat apa enggak? Kagak. Saya. Aduh, yang suka bikin KTP. Bukan saya. Rasulullah enggak, kenapa? Kata Rasulullah amat cinta. Makanya malam hari ini mari sama-sama kita buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita siap melakukan dan mengerjakan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Rasulullah. Insya amin ya rabbal al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min alil khair. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min alil khair. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min alil khair. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah wa ya basyital yadaini bil atiyah wa ya sahibal mawahib bisaniyah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah. Waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Allah ya dzal ula fi hadhihi al-asiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kalimat hikmah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan ridhonya apabila ada kekurangan di sana sininya. Apa hendak dikata kalimat ini terus saya sampaikan
karena keterbatasan waktu pun yang memang harus bisa kita batasi, karena memang keadaan belum memungkinkan untuk kita selalu berbuat yang lama dalam keadaan masih seperti ini. Mudah-mudahan kita masih bisa saling menjaga, menghormati daripada kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Insyaallah lain waktu dan kapan waktu dapat kita bersilaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.